Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 41, perjalanan hidup seorang muda yang takut akan Allah dan menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, dan pada akhirnya mencapai apa yang dirancangkan oleh Tuhan kepada dia, bahwa sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan bagaimana keberhasilannya, yaitu melalui mimpi, dan saatnya tiba. Ya, di pasal 41 kita melihat firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 41 mulai dari ayat 37. Ayat 37 saya membaca, ayat 38. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Yusuf di Mesir sebagai penguasa, ya. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang yang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnah Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir bersama-sama. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat akhirnya mimpi daripada Yusuf tergenapi. Ya, mimpi itu tergenapi. Kalau kita lihat sebelumnya, pada saat usia 17 tahun, masih muda dia, saudaranya, dan dia dia menjadi barang dagangan. Ya, dia menjadi hamba, kemudian difitnah, masuk penjara, dan setelah melalui penjara sempat terlupakan atau dilupakan, ya, dan akhirnya masuk istana, ya, dilantik menjadi orang kedua, ya, di negeri Mesir. Jadi posisinya, ya, Firaun baru Yusuf. Nah, dia masuk ke istana itu, dilantik, dikatakan pada usia 30 tahun. Jadi 17 tahun dia mulai meninggalkan keluarga, ya, karena diperlakukan tidak baik tadi. 30 tahun dia menjadi penguasa di Mesir, ya. Jadi kurang lebih 13 tahun masa pembentukan itu, dan itu merupakan masa kelam tentunya, tetapi di situ pun Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, waktu dia menjadi orang yang terlupakan, memang waktunya belum saatnya juru minum itu memberitahukan tentang dia. Tidak ada kepentingan bagi Firaun, tetapi kali ini tepat waktunya membutuhkan seorang yang bernama Yusuf ini. Nah, itu dimulai dari mimpi daripada Firaun. Ya, Firaun bermimpi. Kalau kita lihat, ya, firman Tuhan, bahkan dikatakan mimpinya dua kali mimpi yang maknanya sama, ya. Ya.
kita melihat di ayat 8, ya, pada waktu pagi gelisahlah hatinya, ya, setelah bermimpi Firaun gelisahlah hatinya, lalu disurunyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun, dan Firaun gelisah. Dia membutuhkan orang yang tepat. Jadi orang yang tepat dia nantikan, tapi waktu itu tidak ada yang bisa memecahkan rahasia ini, mimpi ini. Nah, perhatikan ayat 9 ini menarik. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ya, kesalahanku yang dahulu, yaitu waktu Firaun beberapa waktu yang lampau, ya, dia bersuka cita, dia berpesta pora waktu hari ulang tahunnya, dan di situ juga kepala juru minuman, ya, dibebaskan dan dikembalikan kepada posisi yang mantap itu. Tapi di situ lupa dia tidak ingat sama sekali, atau dengan kata lain melupakan Yusuf. Tapi kali ini, ya, ini waktu yang tepat dan dia mengakui itu kesalahan dia. Jadi kesalahan seseorang bisa dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi berkat bagi orang benar. Ya, itu kesalahan dia, tapi kan diakui akhirnya ini kesalahan saya, dan memang itu waktu yang tepat. Ya, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Dia dijelaskan, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Diberitahu kisahnya. Sebelumnya dia diam aja, nggak beritahu itu sama Firaun. Karena waktu dulu diberitahu juga untuk apa, ya, nggak ada perhatian buat itu, nggak ada kepentingan bagi Firaun, ya. Tetapi kali ini waktu yang tepat, ya, kasus yang hampir sama katakan karena mimpi, ya, dan membutuhkan jawaban yang segera, maka ada perhatian Firaun buat cerita dari juru minuman itu, karena kan dia butuh jawaban. Jadi waktu ada seorang muda Ibrani di penjara itu loh, oh bagus kalau begitu, panggil dia, ya. Di ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan atau dari penjara itu. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Itu baru dia keluar, ya, baru dia keluar dari penjara itu, karena baru diberitahu tentang dia, karena juga kasus baru dialami oleh Firaun, jadi harus berurusan dengan Firaun. Ya, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Jadi kita menceritakan sesuatu kepada orang lain memang perlu waktu yang tepat, ya, kebutuhan yang tepat. Jadi kalau nggak tepat kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, cerita itu tidak bernilai, lewat saja. Ya, tapi kalau waktu yang tepat, ya, ini menghasilkan, ya, hasil yang baik, ya, maka dikatakan telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku. Ini yang menarik dari Yusuf, ya. Jadi dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, ya, dia tidak mau menyombongkan dirinya, berkata, oh ya memang saya hebat, saya jago, saya ahlinya. Bukan. Kadang-kadang ada kita terjebak, ya, kalau kita pintar, kalau kita bisa lakukan sesuatu,
kita langsung orang menyanjung, kamu kan hebat. Iya dong, siapa dong saya kan memang dari dulu hebat kok. Oh, sombong sekali ya. Dan memang saya punya kelebihan. Ini ahlinya, saya ahlinya di bidang itu loh. Saya ahlinya di bidang itu. Aduh, sombong banget ya. Saya ahlinya di bidang itu ya. Nah, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, ya, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi tetap dia mengandalkan Tuhan. Menarik dari kehidupan Yusuf, selalu mengandalkan Tuhan, dan dia pun mau meminta hikmat daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pembalut tulang, sangat buruk bangunannya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Nah, ini mimpi yang pertama. Ini apa artinya ya? Lembu-lembu yang gemuk itu kok ditelan, terus yang menelan itu lembu yang kurus, tetap saja perutnya begitu, tetap keadaan buruk. Nah, selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah aku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Ini pengakuan daripada Firaun bahwa memang tidak ada yang bisa, ya, tidak ada ahlinya di bidang itu, tidak ada yang punya karunia di situ, tidak ada yang punya hikmat untuk memahami persoalan itu, mimpi itu. Nah, ini sangat dibutuhkan seorang yang ahli, seorang yang punya karunia di situ, seorang yang hebat katakannya. Nah, kalau sebelumnya Yusuf, ya, dia kan terlupakan, terabaikan. Ya, siapa yang bisa melihat dia punya kemampuan itu? Siapa yang bisa melihat dia punya keahlian, strategi? Nanti kalau kita lihat bagaimana dia menyelesaikan persoalan itu, ya, nggak ada. Tetapi karena waktu yang tepat ini baru mulai orang terbuka kepada dia secara Firaun. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layuk oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Akan ada kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini, dan seterusnya. Akhirnya diberitahu akan ada kelimpahan, akan ada kekurangan. Terus bagaimana dong caranya? Nah, Yusuf beritahu caranya. Nanti pada masa berkelimpahan, pungut daripada rakyat, upeti gitu ya, persembahan, pokoknya dikumpulkan buat lumbung, ya. Kemudian nanti pada saat kekeringan baru beli dari Firaun, baru dibagikan. Wah, ini bagus sekali ya. Nah, artinya gini, kadang-kadang orang dalam saat kelimpahan kan lupa, tidak memikirkan masa yang akan datang kalau terjadi kelaparan. Hari ini ada, hari ini kita puaskan, hari ini ada, hari ini kita sikat habis.
Nah, ketika masa kelimpahan berlalu, tiba masa kekeringan, tidak ada bahan cadangan, ya stok habis, akhirnya semua kelaparan. Tetapi Yusuf beritahu cara mengatasi persoalan ini. Jadi ini adalah berita ini, yang mimpi ini dikatakan kepada Firaun, ini sungguh terjadi karena sampai 2 kali Tuhan kasih tahu. Berarti ini benar-benar terjadi, nggak perlu diragukan lagi. Ini Tuhan beritahu apa yang akan terjadi. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini persoalan. Bagaimana ini masalah akan terjadi. Terus bagaimana jalan keluarnya? Dan Yusuf tampil, ya, sebagai seorang yang penuh hikmat. Ya, akan terjadi kelimpahan, akan terjadi kelaparan. Nah, buatlah cara begini. Carilah orang yang bisa mengelola. Silakan Firaun cari siapa yang bisa memimpin. Wah, akhirnya Firaun bilang nggak ada yang bisa mengerti hal ini, yang punya karunia ini nggak ada, hanya engkau. Maka dikatakan, ya, kau tepat, orang yang tepat, gitu ya. Dikatakan, nah di ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persiapan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita, ya, mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Mungkinkah? Kalau kita mau kasih orang lain yang akan menangani, siapa? Yang akan memimpin siapa? Enggak ada. Oh, ini orang yang tepat. Dan kita lihat, wah, kebahagiaan luar biasa tentunya bagi Yusuf, ya, setelah melewati masa sukar itu. Dan pada saat itu, ya, Firaun menetapkan Yusuf sebagai orang kedua. Dan Firaun bilang, hanya tahta ini kelebihan, yang lainnya kamu yang ngatur, kamu yang ngelola, semua akan hormat kepadamu. Dan Firaun memberikan kepada dia jubah, ya, jubah seorang pemimpin, jubah seorang raja, karena dia adalah wakil raja, ya. Ya, hanya tahta itu aja, mahkota itu saja milik Firaun, tapi semua dalam penguasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana proses yang harus dialami oleh Yusuf hingga akhirnya dia masuk istana, dan betul-betul mimpi daripada Yusuf tergenapi bahwa dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja. Ya, ingat, hanya tahta saja, mahkota saja yang dia tidak punya, tapi dalam hal pemerintahan dia yang mengelola semua, dia yang mengatur semua, dan waktu yang tepat, ya. Akhirnya dia masuk istana, waktu yang tepat juga. Kalau kita lihat tadi, juru minum itu memberitahukan. Lalu berkatalah kepala juru minum kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Di sini dia baru beritahu siapakah Yusuf yang ada di penjara itu. Dan waktu yang tepat itulah, ya, bagi Yusuf juga untuk tampil di hadapan Firaun dan menyelesaikan persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh Firaun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita percaya ada waktu yang tepat di mana Tuhan akan mengangkat posisi kita, Tuhan akan menempatkan kita tempat yang baik, yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Waktunya Tuhan di mana kita akan muncul sebagai pribadi yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Dan biarlah kita terus hanya bersandar kepada Tuhan, ikuti jalan-jalan Tuhan, ya, ikuti proses. Percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita sesuai dengan rancangannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.